Oke, baik, ketemu lagi kawan-kawan dengan saya Gamin dan rekan saya Pak Dr. Ian Mariana. Di segmen kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan pemetaan konflik sumber daya alam. Kalau di awal tadi sudah disampaikan, ada 6 hal yang perlu dipetakan. Pertama adalah objeknya apa, yang kedua nanti sejarahnya bagaimana, ketiga subjeknya siapa saja, dan kemudian basis klaimnya apa, dan yang kelima nanti adalah gaya sengketa, dan yang keenam nanti adalah eskalasinya seperti apa. Nah, yang mutlak harus kita tangkap pada saat kita mendengar penuturan dari narasumber adalah ada 3. Yang pertama objek, maka kita persiapkan dulu lembar kertas plano yang 3 ini kita tempel dengan bantuan lakban tadi, kemudian kita spidol disiapkan gitu ya. Kemudian sehingga nanti yang pertama kita harus menangkap objeknya. Objeknya apa? Objek konfliknya ya. Baik, ya objek. Pada saat objek kita akan menggambar sketsa tentang objek itu berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah, yang kedua yang harus kita tangkap adalah sejarahnya. Sejarahnya kita tulis. Saya akan mencoba di kali ini menggunakan yang model timeline yang berupa garis. Mudah-mudahan kameranya bisa kelihatan ya ke bawah ini ya. Di yang kedua nanti sejarahnya. Ya, sejarah. Sejarah seperti apa? Nanti saya akan membuat suatu garis timeline dari kapan kejadian itu diperdengarkan gitu ya. Tahun. Nah, yang ketiga di sini kita akan menangkap nanti tentang subjeknya. Subjek itu bisa juga disebut para pihak atau aktor yang berkaitan. Nah, ada 3 itu kawan-kawan. Nanti pada saat kita gambar objek akan perlu spidol. Pada saat nanti ada sejarah kita perlu spidol. Pada saat nanti aktor, saya akan menuliskannya di 1 lembar kertas untuk tiap aktor. Nanti akan ditempel pada saatnya nanti, dan kemudian akan ditempel menggunakan selotip atau lakban atau dengan bantuan gunting ini nanti pada saatnya. Baik. Nah, untuk demonstrasi kali ini nanti Pak Ian akan membacakan narasi kasus yang ada. Pak Ian ya, ada ya? Siap. Masuk. Nanti saya akan menangkap. Ketika nanti akan kedengaran tentang sumber daya alam, saya akan menangkap itu sebagai objek. Kalau nanti saya mendengarnya adalah suatu orang, institusi atau lembaga, itu adalah subjek atau aktor. Kalau nanti saya mendengar tentang tahun dan ada kejadian, itu tentu adalah peristiwa sejarah. Itu yang harus kita tangkap ya. Baik, Pak Ian, kita punya kasus apa sekarang? Ya. Judul kasusnya apa ya, isunya itu ya? Ya. Saya bacakan. Kasus Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan masyarakat penggarap dan paguyuban Serikat Petani Pasundan. Di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat. Oke, sementara di objeknya di Jawa Barat. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 1852 tahun 2014. Wah, bentar, stop. Di situ ada tahun 2014 ya. Tanggal 25 Maret 2014. 2014 saya dengar SK apa? SK Menteri Kehutanan. SK Men LHK. Oke. Tentang penetapan kawasan hutan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal. Ya, ini SM Marga Satwa Gunung Sawal. Sawal. Ya. Nah, di dalam kalau Gunung Sawal itu kan ada
suatu marga satwa kawasan ya. Kawasan. Ketika kawasan itu adalah hamparan lahan. Jadi saya bayangkan di sana adalah ada suatu hamparan yang berupa teritori kawasan yang kemudian nama kawasannya Gunung Sawal ya. Ya. Oke. Jadi objeknya adalah di wilayah Gunung Sawal ya Pak Gunung Yan? Sawal. Oke, betul. oke. Kita lanjut dulu. Ya. Karin. Luasnya 5.567,37 hektar. Oke, saya gitu gambaran makro dulu. Nah, nggak bisa. Ya. Ini Luas SM Gunung Sawal. Gunung Sawal 5.567,37 hektar. Oke. Jadi ini isunya. Baik, terus Pak Yan. Ya. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Gunung Sawal ini Gunung Sawal. Ini Ciamis, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Lanjut Pak Yan. Petak 67 ini masuk dalam bagian wilayah Suaka Marga Satwa. Pengelolaannya berada di bawah pemangku kawasan Balai Besar KSDA Jawa Barat. Nah, petanya peta 67. Ya, betul. Peta 67. Saya dengar tadi Balai Besar KSDA. KSDA, Pak, betul. Baik. Kalau saya dengar Balai Besar KSDA, saya akan tulis sini sebagai institusi ya. Institusi, betul, Pak. Balai Besar KSDA. Ya, ini nanti akan sebagai aktor. Oke, Pak Yan. Ya. Petak 67 ini merupakan kawasan eks perhutani. Oke, stop. Perhutani. Ya. Nah, biar nggak jatuh, saya minta untuk nempel deh. Nah, ini tempel dulu, asal dulu, nanti bisa dipindah-pindah. Oke Pak Yan. Sampai perhutani tadi? Ya, betul. Kawasan ini terdapat permasalahan di dalamnya. Sudah adanya penggarapan. Ada penggarapan. Ya. Berdirinya fasilitas umum seperti musola, ruang pertemuan, dan pemukiman liar. Bentar. Ada garapan, ada musola, ada ruang pertemuan, gedung pertemuan, dan pemukiman liar. Pemukiman ini saya gambarkan ada rumah dan kelapa. Oke. Aktivitas garapan yang sudah berlangsung sejak lama yaitu pembukaan lahan mulai pada zaman reformasi tahun 1999. Oke. Tahun 1999. Berarti tahun ya. Saya akan masukkan di lembar sejarah ya. Pak Edo, di lembar sejarah. Berarti 99 berarti lebih kiri dari 2014 ya. Ya, betul. Oke, ini 1999. Ini apa tadi, penggarapan? Ya, betul. Pembukaan ya lahan garapan ini. Mulai dari 99. Ya, betul. Zaman reformasi. Masih oleh masyarakat dusun Cikujang Girang dan Cikujang Hilir, Desa Sukamaju. Baik. Ada saya tangkap masyarakat Cikujang. Waduh, anginnya gede. Cikujang Girang. Cikujang Girang. Bisa sambil ditempel ya Pak ya. Siap, siap. Iya. Dan desa masyarakat Cikujang Hilir. Oh,
Kujang Hilir. Ya, ditempel dulu, diamankan. Ya, kita di kelas terbuka, anginnya besar. Tapi untuk masa pandemi lebih aman di kelas terbuka. Oke, kita ada dapat BKSDA Perhutani Cikujang Hirang dan Desa Cikujang Hilir. Baik, lanjut Pak Ian. Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan di petak 67 tersebut diperoleh 81 orang penggarap dengan luas garapan yang masih aktif seluas 57,17 hektar. Tuh, tunggu Pak. Garapan ini 57. Ya betul. Garapan 57,17 hektar. 17 ini oleh berapa orang? 81 orang. 81 orang. Berarti dua masyarakat desa itu apa ya Pak? Betul Pak, betul. Cikujang Hilir dan Cikujang Girang. Wah, terbalik-balik ya. Oke, tak tulis dulu di sini. 87 orang. Cari. Karena ini memang kelas terbuka seperti ini memang. Baik Pak Ian, dilanjut Pak. Ditambah luas pemukiman dengan fasilitas umum 0,19 hektar. Ini relatif sempit gitu ya. Ini pemukiman ini tadi luas garapannya. Ya. Pan pemukiman dan pemukiman 0,19 hektar. Ini tadi 0,19 hektar. 19. Ini fasum mukiman. Oke. Dan ada garapan yang sudah ditinggalkan ini cukup luas ini seluas 15,40 hektar. Garapan yang sudah ditinggalkan ini. Ini sudah 40 hektar. 40 hektar. Ini garapan yang sudah ditinggalkan. Ini mungkin tanaman sudah besar-besar kali ya. Ya. Ditinggalkan. Baik Pak ya. Secara keseluruhan totalnya luasnya adalah 68,76 hektar. Jadi maka luas totalnya adalah 68,76 hektar. Ya. Itu sejak tahun 99 tadi ya? Ya betul, dari tahun 99 ini. Orang ini menjadi berapa tadi? 68,76 hektar. 68,76 hektar ya. Oke. Selanjutnya komoditas yang ditanam di petak 67 tersebut. Pak Ian agak ke sana dikit. Ya. Ya. Komoditas yang ditanam di petak 67 adalah komoditas pertanian, terdiri daripada sayur, palawija, kopi, dan padi. Ya. Ini pertanian ya? Ya, pertanian itu. Tulisannya bagus ya? Ya. Terus? Di samping itu, para perambah juga menanam tanaman kayu-kayuan MPTS. MPTS. Apa itu Pak? Di antaranya pete. MPTS itu apa Pak? Multipurpose tree species. Ya. Pete. Durian. Dan alpukat. Jeruk. Jeruk, pala, dan lain-lain. Terus, oke. Selanjutnya, namun permasalahan semakin berlarut-larut karena masyarakat penggarap bekerja sama dengan LSM Paguyuban Serikat Petani Pasundan. Tunggu dulu. Ya. LSM Serikat Tani Pasundan. STI ya? Ya, betul. Serikat Tani Pasundan.
Ntar saya tempel dulu. Ya, ini dengan masyarakat sini ya, dekat masyarakat ya. Oke, Pak Ian. Ya. Mereka berusaha mempertahankan lahan garapannya. Mempertahankan ya. Ya, mempertahankan garapannya. Ya. Selanjutnya, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pertemuan untuk negosiasi dan mediasi terhadap permasalahan tersebut, begitu. Tahun-tahun berapa tersebut nggak, Pak ya? Tidak ada penjelasan mulai kapan ini sosialisasinya, tetapi pernah beberapa kali melakukan sosialisasi, begitu. Jadi saat ini 2020 itu data 2020 ya? Ya, betul. Ini 2020. Berarti 2020 ini 2020, ya. Pernah sosialisasi gitu ya? Katanya beberapa kali ya? Ya, beberapa kali. Berarti mediasi ya? Mediasi. Pernah juga sosialisasi, mediasi apa negosiasi, Pak? Mediasi. Negosiasi dan mediasi, Pak. Oh, nego dan mediasi. Dan mediasi. Ya. Ini BKSDA ya? Ya, BKSDA Jawa Barat, betul. Nah, BKSDA Jabar. Ada cerita lain, Pak Ian? Ceritanya sampai di situ, Pak. Sampai di situ. Ya. Baik. Ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita menangkap dari sepenggal narasi kasus yang di Gunung Sawal, Ciamis, Jawa Barat tadi, kita bisa tangkap objeknya apa? Ketika kita bicara objeknya adalah lahan seluas 5.567 peta 67, tapi ini petanya. Ini Gunung Sawal. Tapi yang mana sih yang kemudian menjadi objek konflik, objek permasalahan adalah yang seluas 68 ya, Pak Yan? 68,76 hektar yang berasal dari lahan garapan, pemukiman, dan kemudian garapan yang sudah lama ini. Ini sebenarnya kalau kita bicara objek yang dipermasalahkan. Apakah seluas 5.567? Nampaknya di cerita itu tidak ya. Tidak dijelaskan. Tapi Gunung Sawal memang ditetapkan pada tahun 2014 itu luasnya 5.000 sekian. Tapi yang berkaitan dengan penggarapan pihak lain, masyarakat dua desa tadi, sebanyak 68 hektar, Pak Yan ya? Betul, Pak. Oke, ini dari objek. Jadi, kita kalau bicara objek tadi kelihatan ya, bahwa objeknya apa, apakah semua dari 5.000? Ternyata tidak. Kemudian digunakan untuk apa, dan seterusnya. Baik, kalau begitu, kita lihat, siapa saja yang berkaitan dengan tadi ya, para pihaknya yang berkaitan. Yang kita dengar tadi, SM tadi Balai Besar KSDA Jawa Barat. Dulu ex-perhutani. Tapi kalau yang problem yang sekarang berarti di Balai KSDA, Pak Yan, pengelolanya. Betul, Pak, ya. betul. Jadi yang sebenarnya sekarang yang sedang ada interaksi hubungan tidak sejalan ini adalah masyarakat yang kemudian dua desa itu dengan LSM Sekretani Pasundan, STP, ini dengan Balai KSDA. Kalau dihubungkan konflik kan seperti itu ya. Nah, ini masyarakat dengan ini hubungannya adalah hubungan kolegial, ini kawan dekat ini. Kan gitu ya, kawan dekat masing-masing, tapi berkonflik dengan Balai KSDA. Kalau kita lihat aktornya seperti itu ya. Nah, kemudian dari narasi sejarahnya, ternyata garapan sudah mulai 1999, gitu ya. Ini garapan oleh 87 orang tadi dengan lahan total luas 68 hektar. Sementara berikutnya ditetapkan oleh SK Menteri LHK tahun 2014. Tidak terceritakan kapan terjadi sosialisasi dan mediasi tentang tahunnya, tapi di sini telah terjadi dan dilakukan beberapa kali di informasi tadi ya. Betul. Dan sampai cerita ini disusun pada 2020, ini masih belum selesai. Belum selesai. Nah, ada tadi beberapa cerita bahwa masyarakat dan serikat tani ini kan pengen mempertahankan gitu. Mempertahankan itu kapan itu itulah
yang kita tangkap. Sehingga ini yang 3 ini yang kita tangkap dulu, tentang objeknya, sejarah, tentang subjek atau aktor atau para pihak. Baik, tadi kan ada 6 Pak Ian. Betul. Ada objek, sejarah, subjek. Yang berikutnya tadi ada basis klaim, kan gitu ya? Betul. Ada basis klaim. Kemudian nanti ada lagi gaya bersengketa. Ya. Baru nanti eskalasi ya. Eskalasi. Nanti oke, dari sini sebenarnya kita bisa kembangkan lagi. Ada satu tools yang keempat yang untuk menangkap basis klaim tadi ya. Ya. Nanti betul. dengan gaya bersengketa. Nah, kita perlu tempel lagi. Oke. Nanti kita tempel.